Baik, Bapak Oli, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas MIPA 3 dan MIPA 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, kabar kita semua hari ini baik semua ya, sehingga kita dapat mengikuti pelajaran hari ini seperti biasa. Baik, kita lanjut di pertemuan kelima. Di mana pertemuan sebelumnya Bapak sudah membahas mengenai klasifikasi makhluk hidup ya anak-anak ya. Di pertemuan 5 ini kita akan membahas mengenai pembuatan gladogram dengan kompetensi dasar 3.3 menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Tujuan pelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan tata cara membuat gladogram. Cara membuat gladogram. Baik, sebelumnya Bapak tanya ya. Di sini ada yang tahu gladogram itu apa? Belum ada yang tahu nih. Oke, akan Bapak jelaskan ya. Pengertian gladogram. Gladogram adalah suatu diagram percabangan yang mewakili kekerabatan antar organisme. Lalu, apa sih Pak tujuan kita dalam menyusun gladogram ini? Oke, yang pertama, tujuan kita menyusun gladogram ini untuk menunjukkan hubungan kekerabatan nenek moyang suatu makhluk hidup. Yang kedua, untuk mengklasifikasikan makhluk hidup. Pasti di sini bertanya-tanya kan, Pak seperti apa sih gladogram itu? Pak seperti apa contohnya? Oke, sini Bapak sudah mengambil sampel contoh ya, bisa kalian lihat di samping. Yang Bapak ambil ini dari contoh gladogram reptil. Dalam gladogram ini terlihat ada mamalia, yaitu dengan gambar tikus ya. Ada kura-kura, ada ular, buaya, dan juga burung. Bagaimana sih Pak cara membuat gladogram? Oke, akan Bapak jelaskan ya. Tata cara pembuatan gladogram ini ada 4 tahap. Yang pertama, kalian mengumpulkan beberapa jenis makhluk hidup. Nah, kemudian kalian amati dengan teliti ciri-ciri morfologinya. Nah, yang kedua, kalian membuat tabel karakteristik. Yang ketiga, kalian membuat diagram Venn dari umum ke khusus. Kemudian yang keempat, tinggal kalian menyusun gladogramnya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke, jika bisa dipahami, kita lanjut ya. Ini Bapak ambil contoh beberapa tumbuhan, besertakan gambarnya bisa kalian lihat ya di samping. Bapak ambil tumbuhan 4 macam. Yang pertama, Bapak ambil tumbuhan suplir. Yang kedua, pinus. Yang ketiga, pepaya. Dan yang keempat, itu kacang tanah. Nah, ini Bapak sudah membuat tabel karakteristiknya ya. Bisa kalian lihat di samping tabel karakteristiknya. Dengan ciri-ciri yang pertama itu berpembuluh, berbiji, bakal biji dilindungi oleh bakal buah atau biji tertutup. Yang keempat, biji tertanam di dalam tanah atau biji terbuka. Dengan contoh tumbuhan yang telah tadi Bapak sebutkan ya, tumbuhan suplir, tumbuhan pinus, tumbuhan pepaya, dan tumbuhan kacang tanah. Di sini Bapak menandai dengan tanda plus dan min ya. Di mana tumbuhan berpembuluh, suplir iya, pinus iya, pepaya iya, kacang tanah juga iya. Yang kedua, berbiji. Suplir tidak, pinus iya, pepaya iya, kacang tanah juga iya. Yang ketiga, bakal biji dilindungi oleh bakal buah atau biji tertutup ya. Suplir tidak, pinus tidak, pepaya iya, kacang tanah iya. Yang keempat, biji tertanam di dalam tanah atau biji terbuka. Suplir tidak, pinus tidak, pepaya tidak, kacang tanah iya. Oke, bisa dipahami anak-anak? Jika bisa dipahami, kita lanjut ya. Setelah tadi kita membuat tabel karakteristik, langkah selanjutnya kita membuat diagram Venn ya. Nah, ini diagram Venn-nya sudah Bapak rancang seperti ini, bisa kalian lihat gambarnya di samping ya. Dengan contoh tumbuhan yang tadi Bapak sebutkan beserta ciri-cirinya tadi ya.
Dan inti dari diagram Venn yang Bapak buat ini, semakin kotaknya kecil, itu semakin kompleks tumbuhannya ya. Semisal seperti suplir. Di kotak pertama yang besar ini Bapak simpan tumbuhan suplir karena dia kurang kompleks, hanya dibekali pembuluh saja. Yang kedua, bisa kalian lihat di kotak yang kedua itu ada tumbuhan pinus ya. Mengapa Bapak simpan tumbuhan pinus di kotak yang kedua? Karena dia itu sudah dilengkapi pembuluh dan juga berbiji. Nah, yang kotak yang ketiga itu Bapak simpan tumbuhan pepaya. Karena pepaya dia berpembuluh iya, berbiji iya, bakal biji dilindungi oleh buah atau biji tertutup juga iya. Nah, yang terakhir tumbuhan kacang tanah. Bapak menyimpan atau meletakkan tumbuhan kacang tanah ini di kotak yang keempat, kotak terakhir. Karena dia tumbuhannya itu sudah kompleks. Dia berpembuluh iya, berbiji iya, bakal biji dilindungi oleh bakal buah atau biji tertutup iya, dan biji tertanam di dalam tanah atau biji terbuka juga iya. Oke, bisa dipahami anak-anak sampai sini? Oke, jika bisa dipahami, kita lanjutkan ya. Nah, jika tadi kita sudah menyusun diagram Venn, langkah berikutnya kita menyusun kladogramnya ya. Tentunya dengan 4 tumbuhan tadi yang sudah Bapak sebutkan beserta ciri-cirinya. Nah, inti dari kladogram ini, dia semakin ke atas itu tumbuhannya semakin kompleks ya. Seperti tadi misalkan tumbuhan suplir itu paling bawah karena dia hanya berpembuluh saja. Dan tumbuhan pinus dia berpembuluh iya, berbiji juga iya. Dan yang ketiga tumbuhan pepaya. Dia tumbuhan pepaya ini dia berpembuluh iya, berbiji iya, berbiji tertutup juga iya. Dan yang terakhir ini kacang tanah, dia paling atas karena dia sudah kompleks, dia sudah berpembuluh iya, berbiji iya, berbiji tertutup iya, berbiji terbuka juga iya. Nah, ini mengapa suplir dia jauh dengan kacang tanah? Karena suplir dia hanya dilengkapi pembuluh saja, sedangkan kacang tanah dia sudah berpembuluh iya, berbiji iya, berbiji tertutup iya, berbiji terbuka juga iya. Nah, selanjutnya mengapa pepaya dekat dengan kacang tanah? Nah, ini dia saling berdekatan ya kekerabatannya karena tidak beda jauh. Hanya saja pepaya dia tidak dilengkapi dengan biji terbuka. Dia hanya dilengkapi biji tertutup saja. Oke, bisa dipahami anak-anak sampai sini? Oke, tidak terasa waktu jam pelajaran kita sudah habis. Mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan. Jangan lupa dicatat. Semoga bermanfaat. Oh ya, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata Bapak yang kurang berkenan atau ada penjelasan Bapak yang kurang dapat kalian pahami. Bapak mohon maaf. Oke, untuk pertemuan kali ini Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.